Salam sinergi. Dua video sebelumnya, Bapak Ibu sudah melihat video tentang feedback sebagai pengantar. Apa artinya feedback? Apa pentingnya feedback? Yang kedua, video tentang bagaimana kita perlu melatih diri kita sehingga kita punya kompetensi atau keahlian atau skill tentang memberikan feedback. Namun dalam kenyataannya, kesehariannya kita, selain kita perlu mampu memberikan feedback, perlu paham tentang pentingnya feedback, kita juga perlu satu hal, yaitu kita perlu mampu menguasai atau memiliki keilmuan skill tentang receiving feedback. Apakah feedback-feedback yang selama ini hadir dalam hidup kita sudah mengubah hidup kita? Apakah feedback-feedback yang hadir dalam hidup kita jadikan sebagai bekal untuk memperbaiki diri? Atau justru selama ini feedback-feedback yang hadir dalam hidup kita malah kita abaikan? Atau beberapa feedback kita jadi baper, kita nggak menerima feedback itu, tapi malah melawan feedback itu, confronting feedback itu. Oh, dah saya mah tuh gitu, saya kayak buktikan gitu. Maka dalam skill receiving feedback menjadi penting kita miliki, ada faktor-faktor atau hal-hal penting ketika kita receiving feedback. Yang paling pertama adalah kita perlu mempersiapkan mental mindset kita, yaitu no baper. Apa itu no baper? Bawa perasaan. Jangan sampai apa yang di feedback, walaupun mungkin ketika sekarang sudah tahu ilmu feedbacknya, bisa jadi ketika ada orang yang memberikan arahan atau saran atau masukan kepada kita sakit hati, aduh nyelekit gitu ya. Pastikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita terkait dengan feedback adalah karena sayang, karena care kepada kita, karena perhatian kepada kita. Yang kedua, yaitu kemampuan atau kita perlu memiliki trust atau percaya pada orang itu. Walau bagaimanapun, orang yang memberikan feedback pasti ada perhatian kepada kita. Yang ketiga, saat mendengarkan feedback, kita perlu betul-betul mendengarkan, listening. Bukan hear, bukan hanya mendengarkan biasa, tapi betul-betul atentif. Menyimak, ya, lebih tepatnya menyimak betul-betul apa yang feedback yang disampaikan. Dan kemudian kita mencatat, kalau memungkinkan kita mencatat, kita mohon izin dulu kepada yang memberikan feedback. Oke Kang, saya menerima feedbacknya, saya izin ya mencatat apa yang diberikan masukan. Karena kita perlu menjaga kontak juga ketika diberikan feedback, kita jaga kontak mata, kita catat apa yang diberikan feedback tadi. Dengan catatan itulah kita bisa menyimpulkan atau summary ya, atau kesimpulan. Menyimpulkan dari apa yang diberi feedback adalah satu poin penting. Karena bisa jadi kita mendengarkan tapi ada yang terlewat. Ia memberikan feedback 5 poin, das. Kita nggak mencatat. Pada saat summary ketahuan atau yang catatnya kelewat. Misalnya kita mencatat baru 3. Kang, tadi ini. Yang perlu diperbaikan adalah ini. Oh, ada 2 lagi. Pada saat summary bisa ketahuan. Setelah summary ini, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memberikan feedback kepada saya. Semoga saya mampu diberikan kemampuan untuk mengubah ini semua. Sehingga jadi tersambung doa. Dengan tersambung doa, apa yang kita harapkan tujuan dari kita mendapatkan feedback adalah untuk perubahan yang lebih baik kepada diri kita. Feedback menjadi penting ketika kita memberikan maupun menerima, karena sejatinya kita perlu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Salah satu upaya kita untuk memperbaiki diri adalah dengan menerima umpan balik dari lingkungan kita. Karena manusia bisa bertumbuh ketika kita memiliki orang-orang yang sayang pada kita untuk mendukung kita. Salah satu dukungannya adalah dengan memberikan feedback. Dan kita menjadi insan yang senantiasa memiliki kemampuan receiving feedback. Itu 3 video yang mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Terima kasih. Salam sinergi.